Kamu udah nyiapin presentasi belum? Hari ini mau presentasi. Loh, kan hari ini bagian kamu, Indische Partits. Masa belum sih? Udahlah, masa belum sih? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya ini semuanya? Sore Pak. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, selamat sore ya. Nah, di hari ini kita mau melanjutkan materi ya tentang Indische Partits. Di pertemuan kemarin kan sudah disepakati bahwa hari ini kita akan presentasi ya, perwakilan sampel lah dari kalian. Tapi berhubung nanti kan saya jam 5 ada acaranya ini di Jerman. Aduh. Di Sumber kan Jerman. Ya kok malah bercanda sih, tapi nggak apa-apa sih biar nggak sepanem istilahnya, termiso lah. Oke, mungkin dari kalian ingin maju mempresentasikan tentang Indische Partits. Yuk, angkat tangan yuk. Kamu aja Nung. Iya kamu aja. Iya kamu aja. Ya kamu mau ya. Rino Pak. Rino, Pak. Ya mungkin Mas Hendrino ya bisa memberi contoh untuk presentasi tentang Indische Partits hari ini. Yuk Mas Hendrino silakan untuk maju ke depan. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Yandrino. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil belajar mandiri tentang Indische Partits. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Organisasi pendukung gagasan revolusioner nasional, salah satunya ialah Indische Partits. Indische Partits berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Didirikan oleh 3 serangkai, yaitu 1. Ernest Dawes-Dekker atau Setiabudi Danudirjo, 2. Cipto Mangunkusumo, 3. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Organisasi IP ini juga ingin menggantikan Indisbond sebagai organisasi kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1898. Partai Indisbond merupakan organisasi yang berasal dari kaum Belanda Peranakan atau Indo-Belanda. Organisasi ini dipimpin oleh K. Zalberg yang merupakan orang Indo, sama seperti Ernest Dawes-Dekker. Jadi, pada zaman dahulu terdapat nama-nama golongan menurut asalnya, yaitu 1. Totok, yaitu orang Belanda asli. 2. Indo, yaitu orang keturunan Belanda dan pribumi. 3. Inlander, yaitu orang pribumi asli. Organisasi ini tidak memiliki izin resmi atau ilegal. Sebenarnya sudah mengajukan agar legal, namun ditolak karena bersifat radikal. Indische Partits merupakan gerakan yang anti-diskriminatif, anti-rasis, karena dilihat dari pengalaman Cipto Mangunkusumo dalam Budi Utomo, yang dimana di dalam Budi Utomo bersifat kepriayian, dan pengalaman Ernest Dawes-Dekker di Indisbond yang dimana ada diskriminasi antara golongan Totok, Indo, dan Inlander. Tapi Ernest Dawes-Dekker tidak mendiskriminasi antara Inlander maupun Totok. Redaktur-redaktur surat kabar Jawa Tengah di Semarang dan di Cahaya Timur di Malang juga menyokong berdirinya Indische Partits. Begitupun di daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur gagasannya mendapat sokongan. Bukti nyata dari propaganda ini ialah didirikannya 30 cabang dengan anggota. Sejumlah 7.300 orang, kebanyakan Indo-Belanda, sedangkan jumlah anggota bangsa Indonesia adalah 1.500 orang. Indische Partits bubar pada tanggal 4 Maret 1913. Masa berjalannya organisasi Indische Partits ini sangat singkat, kurang lebih 2 bulan 10 hari. Sebenarnya mundurnya Indische Partits bukan karena ditinggalkan oleh ketiga tokoh pendirinya, melainkan karena adanya larangan dari pihak pemerintah kolonial Belanda.
Kehadiran Indies Partij memiliki kesan mendalam bagi seluruh warga Hindia Belanda. Partai ini dianggap sebagai harapan baru dalam perlawanan atas kesewenang-wenangan Belanda. Pemerintah kolonial menganggap bahwa Indies Partij ini merupakan organisasi yang radikal. Akibatnya yaitu pengajuan badan hukum yang dilakukan Indies Partij ditolak oleh pemerintah kolonial. Keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 1913 dengan alasan perkumpulan politik mengancam keamanan dan ketertiban umum. Hal itu menjadi alasan dibubarkannya Indies Partij. Jadi, masa berjalannya organisasi Indies Partij ini sangat singkat, kurang lebih 2 bulan 10 hari. Setelah Indies Partij dibubarkan, Soehardi Suryaningrat membuat tulisan yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda pada tahun 1913. Isi dari buku tersebut ialah tentang sindiran untuk pemerintah kolonial. Beliau membuat karya tersebut karena tidak terima saat Belanda merayakan 100 tahun kebebasannya dari Prancis tahun 1813. Pemerintah kolonial menggunakan biaya dari pajak-pajak pribumi. Sindiran Ki Hajar Dewantara tersebut memiliki maksud tertentu, bahwa sebenarnya pemerintah Belanda tersebut harus malu dikarenakan mengajak bangsa Hindia Belanda atau bangsa yang terjajah untuk kepentingan negeri sang penjajah. Mengenai hal tersebut, tulisan karya milik Ki Hajar tersebut segera ditarik dari peredaran agar tidak dapat terbaca oleh masyarakat luas. Dengan tulisan tersebut, Soehardi Suryaningrat ditangkap pihak Belanda. Ketiga tokoh tersebut diberi pilihan pengasingan dan mereka memilih dibuang ke Belanda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang bertanya, saya persilahkan. Nah, tadi kan dijelaskan mengenai pilihan pengasingan untuk ketiga tokoh yang dicekam Belanda. Pilihan apa saja yang diberikan dari pihak Belanda? Saya ingin bertanya, bagaimana nasib 3 serangkai saat diasingkan di Belanda? Terima kasih. Ketiga pendiri Indies Partij tersebut ditawarkan dihukum dan diasingkan di dalam negeri yang antara lain Douwe Dekker diasingkan ke timur, tepatnya di Kupang, Dr. Cipto diasingkan ke Bangka, dan Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Bangka. Akan tetapi, 3 serangkai memilih diasingkan ke luar negeri, yakni di Belanda. Dengan pertimbangan 3 serangkai tersebut bahwa apabila dibuang di dalam negeri diperlakukan hukum kolonial yang bersifat kejam, dan apabila diasingkan ke luar negeri diperlakukan hukum internasional, dikarenakan sifat hukum internasional tersebut menggunakan sistem demokrasi dan liberal, sehingga 3 serangkai tersebut dapat memahami masalah-masalah perjuangan yang terjadi di negara lain. Ketika diasingkan ke luar negeri, 3 serangkai juga tersebut bertemu pelajar dari Indonesia di Belanda. Pada saat itu, para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda juga sedang giat-giatnya berorganisasi, yaitu bernama Indies Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Dengan demikian, para tokoh Indies Partij tersebut dapat bergabung dalam organisasi tersebut. Bahkan Soehardi Suryaningrat sempat duduk menjadi ketua Indies Vereniging, akan tetapi kedatangan 3 serangkai di Belanda membawa udara segar yang bagi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Alasan membawa udara segar karena cita-cita nasional yang tidak berhasil diperjuangkan di tanah air diteruskan hingga sampai ke negeri Belanda. Awalnya Indies Vereniging merupakan organisasi yang bergerak di dalam bidang sosial. Hingga berjalannya waktu, organisasi tersebut berubah arah ke bidang politik. Alasan tersebut untuk mencapai cita-cita nasional yang merdeka. Indies Vereniging mendirikan kantor di Belanda pada tahun 1918. Tujuannya untuk menyampaikan gagasan agar diketahui oleh sesama pelajar, baik dalam perjuangan Belanda maupun di negeri sendiri. Oke, terima kasih Mas Yandrino, tadi presentasinya sangat baik sekali. Mungkin teman-teman yang lain bisa beri apresiasi dan beri aplaus terlebih dahulu. Ya, oke.